Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa musalliyan ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat dompet du'afa waspada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang nanya kepada kita, Ustaz, apa sih keutamaan membaca Al-Quran pada bulan Ramadan? Sebelum saya jawab, maka saya dibagi dua terlebih dahulu. Pertama, segi keutamaan membaca Al-Quran. Di satu lagi adalah keutamaan di bulan Ramadan. Pertama, keutamaan membaca Al-Quran. Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, di mana setiap huruf itu Allah kalikan 10. Oke. Yang kedua, Al-Quran ini segi bacaannya 10. Bacaannya ya. Melihatnya juga 10. Mendengarkannya juga 10. Kalau dibaca dalam keadaan berwudu, kalikan lagi 10. Dibaca di iktikaf di masjid, 10. Dibaca dalam sholat, 10. Dibaca pada malam Lailatul Qadar, dikalikan 1000. Artinya dalam satu huruf kemungkinan kalau kita membaca Al-Quran itu nilainya bisa jadi 1 juta bahkan 10 juta. Kita anggap aja kalimat Bismillahirrahmanirrahim dengan huruf yang ada. Berapa itu? Anggaplah 18 huruf. Maka dalam satu ayat saja kita sudah mendapatkan 18 juta pahala dari segi membaca Al-Quran. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran ini melihatnya pun Allah kalikan 10. Oleh karenanya bagi yang tak pandai membaca Al-Quran, bukan berarti dia nggak baca Al-Quran. Tetap buka Al-Quran, lihat, tengok. Karena melihat saja itu pun sudah Allah berikan pahala. Kemudian di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal dalam kita temukan dalam kitab Jawharatul Tauhid, begitu juga dalam kitab Fawaidul Mukhtarah dari Sayyid Ali bin Hasan Baharun, kita temukan bahwasanya para ulama menjelaskan syai'ani atau amalani. Ada 2 amal yang di situ Allah Subhanahu wa ta'ala terima amal tersebut. Jadi begini, setiap amal itu bainal qabuli wa taraddudi. Ada bisa diterima, bisa juga tidak. Nah, diterimanya amal itu tergantung ikhlasnya kita dan khusyuknya kita. Sedekah kalau kita ikhlas, Allah kasih pahala. Sholat kita kalau khusyuk, Allah kasih pahala. Kalau tak khusyuk gimana? Enggak Allah kasih. Tapi ada ibadah yang tanpa ikhlas, tanpa khusyuk pun Allah kasih. Apa itu? 2. Satu adalah membaca Al-Quran, satu lagi adalah bersalawat pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk membaca Al-Quran saya kasih contoh. Saya punya tetangga namanya Leman. Setiap pagi ketika saya lewat di depan rumahnya, pasti di depannya itu rokok sama kopi, itu saja. Karena dia suka ngopi setiap pagi. Di satu hari saya temukan hal yang berbeda. Di mana Leman tadi saya lihat dia itu di depannya ada Al-Quran, dia pakai baju bagus, dia pakai peci, ada pensil, bahkan dihitam-hitamkannya sedikit jidatnya agar kelihatan ahli sujud. Keanehan ini saya tanyakan kepada adiknya, kenapa abangmu kok begitu? Kesambet apa dia? Kok tumben dia baca Al-Quran? Biasanya ngerokok sama ngopi kok. Apa kata adiknya? Iya Pak Ustadz, tadi setelah subuh mertuanya nelpon mau datang ke rumah. Karena mertuanya itu orang taat. Dulu Leman ini diterima jadi menantu karena dia ini suaranya enak baca Al-Quran. Itulah sebabnya diterima. Walaupun sekarang Quran pun tak pernah dipegangnya, jadi dia asal datang mertuanya cepat-cepat dia baca Al-Quran agar dikira menantu yang taat. Datang mertuanya, dia baca Al-Quran. Pertanyaannya, bacaan Quran dia itu untuk Allah secara ikhlas, khusyuk,
atau untuk mertua demi menjaga image, menjaga muka di depan mertuanya? Maka pasti jawabannya dia baca Al-Quran bukan untuk Allah tapi untuk mertuanya. Walaupun seperti itu, Allah terima pahala bacaan Qurannya. Kemudian pada bulan Ramadan, di situ Allah lebihkan segala amal. Di mana dalam riwayat setiap amal yang kita lakukan, satu Allah kalikan 70. Bayangkan saja dalam satu huruf Al-Quran tadi pahalanya 18 juta. Lalu Allah kalikan 70, berapalah pahala yang kita dapatkan? Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat dimanapun berada, tolong, ini bukan pertanyaannya, faidahnya, gunanya apa, tapi tujuannya ayat itu adalah menenteramkan hati kita, membuat diri kita tenang, dan mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian yang dapat disampaikan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.